Mulyadi. Ono ya mojo. Ono Surono yang diperiksa KPK soal kasus dugaan aliran dana ijon proyek yang dilakukan oleh Ade Kuswara sebagai Bupati Bekasi yang sekarang sudah dinonaktifkan. Ini menuai banyak pembahasan rame di sosial media, teman-teman ya. Tidak menyangka gitu loh, ternyata si Ono Surono mendekati Kang Deddy Mulyadi, yang kita tahu sebelumnya dia adalah orang yang sering menyerang Kang Deddy Mulyadi. Kebijakan-kebijakan Kang Deddy Mulyadi sering dibantah dan dinyinyirin oleh Ono Surono. Kemudian sekarang mendekat, ternyata ada udang di balik batu, ada motif di balik pendekatan yang dilakukan Ono Surono kepada Kang Deddy Mulyadi itu, yaitu untuk mencegah nama baiknya si Ono Surono ini. Yang bikin masyarakat atau netizen tidak habis pikir adalah kasus yang mengenakan Ono Surono ini adalah kasus ijon proyek yang dilakukan oleh Bupati Bekasi, yaitu Ade Kuswara, yang sama-sama dari partai PDIP. Ade Kuswara, Ono Surono, terus siapa itu? Rieke Diah Pitaloka, itu semuanya dari partai PDIP. Ini publik bertanya-tanya, ada apa ini para kader PDIP kok semuanya kompak terkena kasus ijon proyek, teman-teman ya. Kita lihat dulu video-videonya, teman-teman, tanggapan dari para netizen dan penjelasan dari KPK itu sendiri, teman-teman ya. Silakan. Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ono Surono. Ono diperiksa terkait kasus dugaan korupsi yang melibatkan Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara Kunang. Selain Ono, Budi mengatakan KPK memanggil 7 saksi lainnya yang merupakan pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi. Hampir pingsan ningali berita bahwa cenapa Ono Surono diperiksa KPK dugaan ijon proyek. Aduh, piraku Pak Ono Surono dugikeun ka kitunya. Soalna anjeunana emut kapungkur nuju Pak Deddy Mulyadi nembe oge dilantik. Anjeunana justru mengkritik Pak Deddy Mulyadi bahwa Pak Deddy Mulyadi teh gubernur konten, gubernur pencitraan. Tah, soal ijon teh upami dina jual beli mah nya contoh aya pemborong bade meser buah mangu tapi pentil keneh. Tah eta teh teu meunangnya cek agama oge haram. Bisa ngaruhikeun anu meser, bisa anu ngaruhikeun anu gaduh tangkal. Tah dina ijon proyek oge sapertos kitu, proyekna supaya turun kumaha carana si pemborong teh ngaluarkeun heula artos. Tah abdi berharap soal ieu ngan saukur hoak wungkul. Mudah-mudahan Pak Ono Surono cuma pencitraan atanapi ngonten wungkul terlibat dina kasus ieu. Ieu mah sanes hartosna ngabukakeun aib gitunya, tapi sim kuring ngaraos ruas gitunya. Soalna abdi mah penggemar Pak Deddy Mulyadi. Ari Pak Ono Surono emut kapungkur gitunya, anjeunana bertolak belakang sareng Pak Deddy Mulyadi. Tapi mudah-mudahan imbangan seukur hoak wargi-wargi lah. Gedung Sate atau Gedung Pakuan untuk silaturahmi secara langsung. Maka saya mengundang hari ini Ali ulah rek nagih, Dewata ulah rek nanya. Kalau sudah janji ya harus ditepati. Ono ya mojo. Ayo silakan Ono. Silakan. Ya, terima kasih. Jadi alhamdulillah hari ini kami bisa menepati janji ya dari kami dan juga Pak Gubernur untuk hadir di Pakuan. Ya tentunya silaturahmi ini kan sangat penting, komunikasi sangat penting, kolaborasi sangat penting, dan kami yakin Gubernur Jawa Barat ini menghadapi berbagai macam problem masyarakat di Jawa Barat yang tidak mudah. Sehingga nanti saya untuk yang kemarin pernah kuar-kuaran dan selalu menyudutkan Kang Deddy Mulyadi, ternyata ya sekarang terjerat kasus korupsi dan dijadikan tersangka oleh KPK. Ini nih orang ini nih, si Ono Surono, ketua DPRD Provinsi Jawa Barat dari partai PDIP. Catat ya, partai PDIP yang katanya bersih anti korupsi. Ini kader Anda nih akhirnya terjerat kasus korupsi terkait dengan korupsi
mantan Bupati Ade Koswara, Bupati Bekasi ya. Dia tersangka menerima bagian atau disuap oleh Bupati Ade Koswara. Jadi gimana nih? Yang kemarin katanya kuara-kuara KDM itu pencitraan, KDM itu nggak bisa kerja. Yang kuara-kuara malah keciduk korupsi. Parah. Yang pertama, KDM suka bagi-bagi uang. Yang kedua, KDM marah-marah. Siapa yang dimarahin? Pengusaha atau rakyat yang melanggar aturan. Dan yang ketiga, nangis. Jadi cuma 3 hal aja yang dilihat. Bagi duit, marah, nangis. Iya, bagi duit, marah, nangis. Dan itu sama seperti konten kreator, YouTuber yang followernya jutaan. Nah, makanya coba Pak M bikin konten bagi-bagi duit, nangis, marah-marah, pasti naik follower. Dan itu yang dilakukan oleh KDM. Sehingga berbagai macam kebijakan yang saat ini dikeluarkan oleh KDM tidak terlepas dari 3 hal tersebut. Saya memahami perubahan sikap dan pemikiran seseorang, teman-teman. Terlebih dia adalah seorang politisi ataupun seorang pejabat gitu ya. Saya memahami itu karena manusia itu seringkali berubah pikiran gitu. Dan perubahan itu didasarkan pada situasi dan kondisi pada saat itu, teman-teman. Seseorang yang bermula berpikiran A bisa berubah drastis menjadi pemikiran C, itu didasarkan pada kondisi, dipengaruhi pada kondisi dan situasi gitu loh. Menariknya, Ono Surono ini adalah seseorang yang kita kenal sangat-sangat vokal dan sering menyinyir kepada Kang Deddy Mulyadi dulu ya, mengatakan gubernur konten dan lain sebagainya gitu loh. Ujaran kebencian yang dilakukan oleh Ono Surono kepada Kang Deddy Mulyadi ini sangat-sangat keras dan sangat-sangat membuat para pendukung Kang Deddy Mulyadi merasa sakit hati lah. Akhirnya sikap itu berubah menjadi sangat lunak, teman-teman. Ya, Ono Surono terlihat mulai bersinergi dengan Kang Deddy Mulyadi, dan yang paling disayangkan oleh pendukung-pendukung Kang Deddy Mulyadi adalah Ono Surono terkena kasus ijon proyek ini, teman-teman. Ya memang kita tidak bisa melihat secara mana nih gitu loh yang benar-benar politisi yang bersih, dan ya memang sulit gitu ya untuk membedakan mana yang benar-benar bersih dan mana yang benar-benar hanya memanfaatkan situasi gitu. Tapi saya melihat sejauh ini Kang Deddy Mulyadi adalah satu-satunya orang yang bersih, politisi dalam hal ini gubernur yang sangat bersih dan transparansi gitu, bebas dari berbagai kasus gitu. Walaupun sering dilaporkan kepada KPK ya, yang melaporkan itu pendukung-pendukungnya Anies seperti Cecep, Dodi, siapa yang nyalon dari PKS itu, bapak-bapak itu. Tapi tidak pernah dipanggil tuh KPK karena memang ya orang yang sangat bersih gitu loh. Dan konten-konten Kang Deddy Mulyadi itu bukan hanya sekedar konten-konten layaknya seorang konten kreator atau YouTuber gitu. Kang Deddy melakukan konten itu hanya untuk memberitahu kepada masyarakat, ini loh yang saya kerjakan sehari-hari. Dan saya rasa tidak ada pejabat yang setransparansi Kang Deddy Mulyadi gitu. Anggaran semuanya dipublikasi kepada konten-konten konten-konten Kang Deddy Mulyadi gitu ya. Saya rasa tidak ada sekali lagi tidak ada pejabat ataupun gubernur yang seperti Kang Deddy Mulyadi ya. Kita kembali lagi ke Ono Surono, teman-teman. Ono Surono yang sekarang ini terkena kasus ijon proyek ini masih dalam tahap penyidikan ya. Jadi ada dugaan aliran dana yang masuk ke kantongnya si Ono Surono ini, teman-teman ya. Walaupun tidak ada angka atau belum ada angka yang pasti, teman-teman ya, berapa nominal yang diterima oleh si Ono dari si Sarjan itu loh. Belum diketahui itu. Tapi Nyumarno itu disebut sudah menerima 600 juta dari si Sarjan ya. Ini juga si Nyumarno ini salah satu tersangka gitu dari pihak swasta gitu dalam kasus ijon proyek ini, teman-teman. Jadi KPK masih mendalami kasus ini, entah benar atau salahnya kita nanti akan update lagi, teman-teman ya. Mungkin itu saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.